Hari ini saya memberitahukan nanti untuk praktikumnya tetap absen ya. Hari ini praktikumnya tetap absen, tapi pelaksanaannya ada perubahan. Nanti kita akan reschedule karena hari ini adalah pembuatan penampilan video sebenarnya. Cuman untuk videonya kita belum bisa membuat karena yang pertama adalah kendala dari enzimnya, ada beberapa yang sudah expired ya, dan sudah kita order tapi belum datang ya. Kemungkinan minggu depan kita sudah bisa share mengenai video pengaruh dari pH ya. Nanti intinya tiap pelaksanaan dari praktikum itu didahului dengan tutorial ya, tutorial, terus penampilan video. Yang berikutnya adalah nanti ada diskusi atau kalau tidak seperti itu ya pretest ya, itu gambarannya. Baik, hari ini ada yang gagal absen atau semuanya sudah berhasil absen? Oke ya, saya anggap semuanya sudah bisa absen semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin itu adalah mengenai glikolisis, di mana glukosa ini dia dipecah untuk selanjutnya menjadi asam pirufat ya. Nah, selanjutnya yang kita pelajari hari ini adalah mengenai oksidasi asam pirufat itu sendiri. Jadi satu molekul glukosa kemarin pada glikolisis dia dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, 2 molekul asam pirufat tersebut itu akan mengalami metabolisme yang dinamakan dengan oksidasi asam pirufat. Nah, yang intinya yang kemarin itu kan terjadinya di sitosul ya. Sitosul sel selanjutnya dengan bantuan protein transfer, dia akan asam pirufat tersebut akan dipindahkan menuju ke mitokondria untuk selanjutnya mengalami oksidasi asam pirufat ya. Ingat-ingat bahwa kalau glikolisis kemarin itu tempat terjadinya adalah ada di sitosul, tapi kalau untuk yang asam pirufat ini tempat terjadinya adalah di mitokondria. Oke. Di sini nantinya ada perubahan, yaitu dari 1 molekul asam pirufat dia akan diubah menjadi 1 mol asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs nantinya. Kalau kemarin glikolisis itu menghasilkan 2 mol pirufat, maka kalau dioksidasi ini maka dia 2 mol pirufat tadi akan diubah menjadi 2 mol asetil koenzim A. Jadi mesti 2. Kenapa? Karena hasil produksi dari glikolisis itu adalah glukosa dirubah menjadi 2 mol asam pirufat. Ya, diingat-ingat. Maka reaksinya nanti berjalan 2. Di sini tujuannya adalah untuk menghasilkan ATP sebanyak 3 mol. Jadi dari perubahan ini pun juga menghasilkan energi ataupun adenosin trifosfat atau ATP ya. Reaksi di sini ini yang diperlukan adalah TPP atau kepanjangannya adalah tiamin pirofosfat. Nah, tiamin pirofosfat ini dia merupakan zat tambahan yang dibutuhkan untuk merubah dari pirufat menjadi asetil koenzim A. Nah, katalisnya perlu diingat, katalisnya kemarin bahwa pengertian dari katalis itu adalah mempercepat laju reaksi tanpa mengubah hasil reaksi ya. Dilaksanakan oleh katalis organik yaitu berupa enzim ya. Enzimnya adalah namanya kompleks pirufat dehidrogenase ya. Nah, ini yang nantinya enzim ini mengkatalis antara reaksi di mana dia 1 mol asam pirufat diubah menjadi 1 mol asetil koenzim A. Nah, di sini dia juga membutuhkan namanya koenzim atau bantuannya ya. Namanya adalah koenzim A. Nah, koenzim A ini dia berasal dari asam pantotenat. Nama lainnya adalah vitamin B5. Jadi vitamin itu mulai B1, B3,
sampai B12 itu punya nama lainnya masing-masing ya. Kalau nama lain dari asam pantotenat itu adalah nama lainnya adalah vitamin B5. Defisiensi dari tiamin ya, tiamin ini juga nama vitamin ya. Defisiensi dari tiamin ini akan membentuk penumpukan dari pirufat. Nah, kejadian defisiensi tiamin atau kekurangan tiamin ini terutama pada kasus-kasus alkoholik atau yang gemar mengkonsumsi alkohol. Di sini dia menyebabkan defisiensi tiamin ya. Terus dari manifestasi defisiensi tiamin ini dia menyebabkan asidosis laktat maupun pirufat. Jadi mekanisme pembentukan asam pirufat yang seharusnya dia menjadi asetil koenzim A, dia akan mengalami metabolisme asidosis ya, terutama produk laktat dan pirufat. Hasilnya biasanya keton. Nah, manifestasi yang muncul di gejala klinis biasanya adalah nafasnya berbau buah busuk ya. Itu merupakan ciri terjadinya ketosis. Nah, ini merupakan yang di bawah ini adalah gambaran di mana yang pirufat tadi di sini terdapat 3 atom C ya. 3 atom C ya. Untuk selanjutnya nanti dilepaskan dia membentuk ikatan asetil koenzim A dengan jumlah atomnya yang berkurang ya. Bisa dilihat dia melepaskan COOH ini. COOH nantinya dia akan berikatan dengan ini hidrogen membentuk air dan karbon dioksida. Selanjutnya NAD ini dia akan berubah menjadi NADH. Nah, NADH ini fungsinya adalah sebagai antioksidan juga. Nah, yang dimaksud antioksidan itu adalah anti radikal bebas. Jadi kalau yang zat yang bagus itu adalah zat antioksidan ya. Tapi kalau zat yang menyebabkan suatu penyakit dan lain sebagainya itu namanya adalah oksidan. Ingat-ingat. Oksidan itu adalah zat yang tidak bagus. Contohnya apa? Oksigen ya. Oksigen yang tidak berikatan. Jadi ketika ada oksigen yang tidak berikatan baik itu pada darah maupun pada jaringan, itu akan menyebabkan namanya peroksidasi lipid. Nah, peroksidasi lipid ini dia yang akan menyebabkan nanti adanya kerusakan sel. Baik itu dalam bentuk karioreksis, selnya pecah ataupun pignotis, selnya menggumpal dan intinya mengkerut. Nah, ini merupakan gambaran nantinya perkembangan dari ilmu biokimia ini terutama tentang metabolisme baik itu lemak, baik itu karbohidrat maupun protein ya. Nah, ini gambarannya dari oksidasi dekarboksilasi asam pirufat bisa dilihat bahwa di sana produk awalnya adalah berupa pirufat ya. Produk awalnya adalah berupa pirufat, nanti dia akan dirubah dalam bentuk asetil koenzim A. Nah, reaksi di sini, pirufat ini tadi dia melepaskan COO-nya ini ya. COOH, dia akan melepaskan nanti namanya ada bantuan dari enzim namanya adalah pirufat dehidrogenase ya. Selanjutnya dari pirufat dehidrogenase ini dia akan ada bantuan enzim namanya adalah diprolipoil transasetilase. Ini merupakan gabungan antara kedua enzim. Intinya tadi di sana yang penting adalah adanya pirufat dehidrogenase, terus adanya asetil koenzim. Dalam hal ini adalah asam pantotenat ataupun vitamin B5 ya. Untuk selanjutnya produk akhirnya adalah berupa asetil koenzim A dengan jumlah ATP yang dihasilkan adalah 3 ATP. Ini gambaran ya dari sintesis dari asetil koenzim A. Jadi asetil koenzim A ini dia berjalan 2 mol, masing-masing 2 mol ya. Kenapa? Karena dari glukosa tadi proses glikolisis pemecahan glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat. Maka reaksinya berjalan 2-2. Pirufatnya jumlahnya 2, maka
asetil koenzim A yang dihasilkan pun 2 ya. Tapi ini adalah gambaran dari reaksi di mana dia berjalan di satu molekul. Coba dilihat di sini ada piruvat, produk akhirnya nanti ada asetil koenzim A dengan dia menghasilkan dari perubahan NAD+ menjadi NADH dan H+. Nah, selanjutnya kita lanjutkan glikogenesis ya. Glikogenesis, ingat-ingat kemarin ada glikolisis, ada gluconeogenesis, nanti kita akan bahas. Yang berikutnya adalah glikogenesis. Perlu diingat kata ini, genesis. Genesis ini adalah pembentukan ya, atau sintetis ya. Maka glikolisis pengertiannya adalah sintetis glikogen dari glukosa. Atau bisa dijabarkan lebih mudahnya adalah pembentukan glikogen dari molekul glukosa. Ya. Pembentukan ya. Jadi di awal yang penting kalian pahami prinsipnya adalah kalau glikogenesis berarti itu pembentukan. Pembentukan apa? Gliko berarti glikogen di sana. Dari pembentukan glikogen dari senyawa glukosa, kemarin sudah saya jelaskan bahwa terjadi di 2 tempat di sini, terutama pada hati dan otot ya. Ada 2 tempat, hati dan otot. Apakah ada tempat lain? Tidak ya, hanya di 2 tempat tersebut saja. Ada beberapa reaksi yang terjadi nantinya pada proses glikogenesis ini. Yang pertama adalah glukosa ya, berikatan dengan ATP dengan bantuan magnesium dan enzim glukokinase dan heksokinase yang menjadi glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi ini hanya berjalan secara satu arah. Oke, sebelumnya saya jelaskan bahwa glikogenesis ini terjadi karena respon adanya glukagon yang dirilis. Ya, karena respon adanya glukagon. Kenapa? Karena adanya insulin. Ya, insulin. Jadi karena adanya insulin, kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, tubuh akan merespon membentuk insulin ya untuk disekresikan dari sel alfa ya pada pulau Langerhans, dia akan disekresikan. Selanjutnya manifestasi dari hormon insulin tersebut adalah dia akan meningkatkan proses terjadinya glikogenesis. Jadi darah yang glukosa yang tinggi pada darah itu dia akan dimasukkan ke dalam 2 organ ini, hati dan otot. Tujuannya apa? Adalah untuk mempertahankan keseimbangan. Nama lainnya keseimbangan itu adalah homeostatis. Ya, namanya adalah homeostatis. Maka nanti ketika respon ini adalah respon untuk pembentukan glikogen, glikogen ini digunakan sebagai cadangan energi. Jadi kalau kalian makan terus ada kelebihan energi atau kelebihan glukosa di sana dalam darah, direspon dengan keluarnya atau disekresikannya insulin. Dari sekresinya insulin memacu terjadinya glikogenesis atau pembentukan glikogen sebagai respon untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Kenapa kok nggak disimpan dalam bentuk glukosa saja dalam darah? Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika darah tersebut memiliki kadar glukosa yang tinggi, di sana sangat rawan terjadinya infeksi. Karena apa? Bakteri dan kuman-kuman yang lain, terutama adalah flora normal yang ada pada wilayah-wilayah organ tubuh kita, dia sangat membutuhkan glukosa sebagai makanan atau sebagai zat nutrisi untuk metabolismenya. Sehingga ketika kita terjadi perlukaan dan lain sebagainya, sangat mudah untuk terjadinya istilahnya ini luka yang tidak sembuh-sembuh atau memborok ya, seperti itu. Itu adalah manifestasi ketika kadar glukosa itu dalam darah tinggi. Berbeda
dengan glukosa yang disimpan dalam glikogen atau dalam otot dan hati itu tidak akan menyebabkan pemanfaatan nutrisi tersebut atau glukosa tersebut dari bakteri yang ada pada flora normal kita. Oke ya, itu sebagai landasan awal bahwa kenapa kok terjadi glikogenesis itu adalah sebagai respon ketika kita terlalu banyak makan, terus ada cadangan dalam bentuk glikogen dari glukosa yang sudah kita konsumsi terlalu berlebihan tadi. Saya lanjutkan. Berikutnya di sini adalah ada reaksi yang pertama ya dari glukosa dan ATP dengan reaksi satu arah ya. Dia bantuannya di sini adalah enzim glukokinase atau heksokinase dan magnesium membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Nah, selanjutnya reaksi keduanya dari glukosa 6-fosfat ini dia dengan bantuan enzim namanya adalah fosfoglukomutase, dia menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, reaksi ini berjalan secara dua arah, bolak-balik ya. Untuk berikutnya, reaksi yang ketiga. Reaksi ketiga ini dari glukosa 1-fosfat ya. Yang dari reaksi kedua, ini dengan bantuan UDPG pirofosforilase dan UTP, dia akan dirubah menjadi UDPG dan pirofosfat. Oke ya, ini merupakan runutan reaksi di sini. Yang penting kalian paham bahwa glikogenesis itu adalah pembentukan glukosa nantinya untuk dibentuk menjadi glikogen dan selanjutnya disimpan. Tujuannya adalah untuk disimpan dalam bentuk yang aman pada organ hati dan pada organ ototnya. Kalau ini dihafalkan enzimnya saja, enzimnya ini membantu apa? Perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Terus glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat dibantu oleh enzim apa? Selanjutnya glukosa 1-fosfat menjadi UDPG dan pirofosfat. Ini bantuan enzimnya namanya apa ya? Berikutnya. Di sini pada glikogen ini, pembentukan glikogen, ini ada bentuk seperti diibaratkan antara cabang dan ranting pada pohon ya. Jadi ada cabang dan ada rantingnya di sana. Pada percabangan itu dia ikatannya adalah 1,6 alfa glikosida. Ingat-ingat. Kalau percabangan ikatannya adalah 1,6 glikosida pada glikogen ya. Terus untuk ikatan yang antar molekul tadi, glukosa tadi, dia membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik untuk rantai lurusnya. Jadi kalau rantai lurus itu pasti ikatanya adalah alfa 1,4, tapi kalau percabangan adalah alfa 1,6, terutama pada glikogen ya. Maka diibaratkan ada batang utama terus ada percabangan. Nah, percabangannya itu adalah ikatan alfa 1,6, tapi rantai lurusnya ini adalah ikatan alfa 1,4. Nah, ini gambarannya ya. Di sini bisa dilihat dari pembentukan glikogen atau yang namanya adalah glikogenesis ya. Di sini ikatan rantai lurusnya ini adalah alfa 1,4. Tapi pada percabangan ini dia ikatannya adalah alfa 1,6. Kemarin kita sudah bahas ya di sana. Kalau yang ingat-ingat bahwa rantai lurus itu adalah 1,4 dan kalau rantai cabang itu adalah ikatan 1,6. Nah, ini gambarannya ya. Di sini pada rantai lurus ini adalah alfa 1,4. Nah, sedangkan pada percabangannya, ini adalah ikatan 1,6. Nah, nanti ada enzim-enzim yang memecah percabangan ini. Namanya adalah debranching enzim. Jadi untuk memecah percabangan pada ikatan alfa 1,6 pada glikogen. Nah, ini gambarannya ya, jalur glikogenesis dan glikogenolisis.
Jadi untuk mempertahankan keseimbangan kadar glukosa di dalam darah itu ada dua mekanisme untuk mempertahankannya. Yang pertama adalah mekanisme namanya adalah glikogenesis, yaitu akan terjadi ketika kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, ya. Yang berikutnya adalah glikogenolysis, diingat ya, glikogenolysis. Ada kata lisis di sini ya. Lisis di sini berarti yang dimaksud adalah pemecahan dari glikogen menjadi senyawa glukosa untuk dimanfaatkan. Nah, kondisi ini adalah untuk mempertahankan kadar glukosa di dalam darah. Jadi kalau kalian mungkin bisa melihat pengembangan dari kadar glukosa di dalam darah ini untuk diagnostik ya di sana. Contohnya kalau uji kadar darah ya, kadar glukosa darah. Nah, di sana biasanya ada standarnya 6 atau sampai 8 atau bagaimana ya. Itu merupakan standar. Kalau berlebih berarti ada enzim atau pengaruh dari hormon di sana yang harusnya ini mempertahankan kenapa kok dia ada terus ataupun tidak ada. Contohnya pada kasus diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu dia tidak mempunyai atau kekurangan enzim dari hormon insulin. Beda ya antara enzim dan hormon, nanti ada perbedaannya. Nanti akan dijelaskan di materi enzim dan hormon, bahwa antara enzim dan hormon itu ada perbedaan yang signifikan di sana. Oke, saya lanjutkan ya. Coba dilihat di sini ada beberapa reaksi yang bisa kalian amati ya. Yang pertama adalah dari glikogen ya. Glikogen ini dia akan ketika kadar glukosa di dalam darah, itu rendah, maka tubuh akan merespon dengan memproduksi glukagon ya. Glukagon dirilis sehingga menginstruksikan untuk terjadinya yang namanya adalah glikogenolysis. Nah, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Jadi cadangan energi atau cadangan glukosa tadi itu akan dipecah untuk mengatasi kekurangan kadar glukosa di dalam darah. Ya, di sini glikogen ini dia dipecah, selanjutnya nanti menjadi glukosa bebas ya. Nah, glukosa bebas ini dia akan dimanfaatkan untuk metabolisme karbohidrat ya. Masuk ke dalam mekanisme ini, dia akan masuk dan menghasilkan ATP nanti harapannya. Tapi kalau kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, maka memacu untuk produksi insulin di sini. Untuk produksi insulin, produksi insulin dia akan menyebabkan pembentukan glukosa untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, dari glukosa ini dia akan mengalami glikogen sintase ya. Ini jalur nanti kita akan bahas sendiri jalur pirofosfat. Ini jalur pirofosfat. Nah, glikogen ini dia akan branching enzim ya, branching enzim. Jadi enzim menambah enzim percabangan. Kalau enzim percabangan namanya adalah branching enzim, itu cirinya adalah untuk pembentukan glikogen. Tapi kalau pemecahan dari percabangan atau the branching enzim, ini merupakan ciri dari glikogenolysis ya. Ingat-ingat, dua perbedaan di sana. Kalau glikogenesis itu dan glikogenolysis ditanya, apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama adalah produk yang dihasilkan dan asal mula produk. Kalau glikogenesis, dia dari glukosa menjadi glikogen. Tapi kalau glikogenolysis ini merupakan dari glikogen menjadi glukosa. Ya. Berikutnya, glikogenesis ini sebagai respon dari hormon insulin, glikogenesis. Tapi kalau glikogenolysis ini adalah sebagai respon dari hormon glukagon. Ya. Berikutnya adalah untuk glikogenesis ini enzimnya adalah branching enzim, malah menambah percabangan. Ya,
golongan dari branching enzim. Tapi kalau glikogenolisis ini golongannya adalah debranching enzim. Jadi memecah dari percabangan yang ada pada senyawa glikogen. Ya, bisa dipahami seperti itu. Itu merupakan gambaran dari perbedaan antara jalur glikogenesis dan jalur glikogenolisis. Kedua jalur ini fungsinya adalah untuk mempertahankan keseimbangan atau homeostatis dari kadar glukosa yang ada pada darah. Bayangkan ya kalau kalian tidak ada mekanisme yang mempertahankan seperti ini ya pada tubuh kalian, kalian makan kadar glukosa darah kalian tinggi sehingga malah menyebabkan penyakit ya. Kalian tidak makan, tidak ada respon lanjutan dari pembentukan glukosa dari glikogen atau cadangan makanan kalian, maka kalian pun akan bisa pingsan bahkan sampai kematian ya. Ini merupakan mekanisme tubuh ya yang diatur sedemikian rupa secara sempurna ya untuk mempertahankan kondisi fisiologis atau kondisi homeostatis. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini dari teman-teman. Silakan. Nah, ini gambarannya ya. Di sini ada beberapa perbedaan. Mana yang dimaksud dengan branching enzim ya. Branching enzim berarti pada proses pembentukan glikogenesis dan debranching enzim pada proses yang dinamakan glikogenolisis. Mari kita lihat bersama untuk proses terjadinya glikogenesis. Glikogenesis di sini adalah dia membentuk dari molekul glukosa menjadi molekul glikogen ya. Dia akan menambah percabangan di sini. Bisa dilihat dari ikatan 1.4 yang banyak tadi dia akan membentuk percabangan. Bentuk-bentuk percabangan ini merupakan struktur dari senyawa glikogen. Makanya enzim yang dibutuhkan di sini adalah branching enzim membentuk percabangan. Tapi bisa dilihat pada kondisi glikogenolisis di sini, dia malah nantinya adalah memecah percabangannya, tadi untuk nantinya menjadi ikatan 1.4 glikosidik. Nah, ini perbedaan signifikan di sini antara proses glikogenesis dan glikogenolisis. Jadi nanti kalau semisal di ujian ada pertanyaan, adanya debranching enzim itu pada proses apa? Nah, jawab proses glikogenolisis, yaitu proses pemecahan dari senyawa glikogen. D, intinya adalah D ya, dari D-nya. D itu berarti adalah pemecahan. Kalau branching enzim itu adalah pembentukan cabang. Oke ya, perbedaannya hanya pada kata D di depannya ini. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke mekanisme glikogenolisis ya. Jadi ini untuk mempertahankan keseimbangan kadar glukosa di dalam darah. Penyakitnya yang sering muncul dari kekurangan beberapa hormon itu adalah contohnya adalah yang saya sebutkan tadi, diabetes mellitus. Ada juga penyebab lain, tapi yang paling sering dan yang paling mungkin kita temui adalah golongan penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu biasanya kejadiannya yaitu ketika dia mengalami perlukaan pada wilayah kulit ataupun pada wilayah otot, itu untuk sembuh ini sangat sulit. Maka tindakan operasi pun sangat sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Kadar glukosanya terlalu tinggi sehingga apabila ada infeksi ataupun bakteri normal ya yang ada pada tangan ataupun pada wilayah kulit. Jadi di tangan dan kulit kalian ini kalau kalian sentuhkan pada media MSA ya atau mannitol salt agar, dia akan tumbuh biakan salmonella.
biakan Staphylococcus aureus. Jadi di tangan kalian ini banyak terdapat bakteri Staphylococcus aureus sebagai flora normalnya. Sama pada saluran pencernaan, di sana ada flora normal atau bakteri yang memang ada pada bagian tersebut, yaitu E. coli atau Escherichia coli. Nah, itu sebagai gambaran flora-flora normal apa saja yang ada pada daerah usus. Ketika kalian stres, semisal ya kalian mau ujian atau mau ujian tapi belum belajar atau belum sarapan dan lain sebagainya. Respon yang muncul adalah perubahan pH pada darah. Ya, dari perubahan pH pada darah tersebut menyebabkan terjadinya manifestasi gejala klinis macam-macam. Ada yang diare, ada yang mual-mual perutnya, ada yang perutnya pegat dan lain sebagainya. Itu sebagai respon perubahan pH. Jadi pH pada darah itu untuk mempertahankan kondisi homeostatis pada tubuh. Ketika pH-nya berubah sedikit saja, lebih asam ataupun lebih basa, maka bakteri flora normal tersebut akan bisa menyebabkan patologi atau bisa menyebabkan kejadian gejala klinis muncul di sana. Itu yang mekanisme pertahanan tubuh kita, ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah glikogenolisis. Glikogenolisis ini merupakan kebalikan ataupun lawan arah dari mekanisme glikogenesis atau pembentukan glikogen. Kalau glikogenolisis ini adalah merupakan pemecahan dari glikogen menjadi senyawa glukosa, ya. Baik, untuk glikogenolisis ini dia terjadi di wilayah 2 tadi, organ tempat penyimpanan dari glikogen tadi, yaitu hati dan otot, ya. Di 2 organ tersebut, apabila kondisi tubuh kita katakan puasa ataupun lain sebagainya, maka akan menyebabkan respon dari untuk dikeluarkannya namanya hormon glukagon, ya. Mekanismenya seperti itu. Apakah lapar saja bisa langsung memicu glikogenolisis? Tidak bisa. Jadi glikogenolisis hanya bisa dipicu dari proses keluarnya glukagon. Maka pada beberapa penyakit ada yang dia tidak lapar tapi glukagonnya keluar. Nah, maka glikogenolisis akan terjadi terus-menerus. Sehingga cadangan energi tubuhnya akan semakin kurus. Nah, seperti itu. Ini merupakan gambaran keadaan patologis. Yang kita pelajari hari ini keadaan fisiologisnya, ya, bahwa di pemecahan glikogen ini fokus pada daerah otot adalah untuk mendapatkan energi wilayah otot tersebut. Hasil akhirnya tentunya adalah pirufat dan laktat, ya. Kenapa? Karena metabolisme yang terjadi di otot itu biasanya mengarah ke metabolisme anaerob, bukan yang aerob, ya. Nah, ini biasanya untuk metabolisme glikogenolisis ini terjadi ketika semisal kalian membutuhkan energi yang cepat. Contoh, kalian lari sprint dan lain sebagainya, atau berlari, ataupun bersepeda jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, energi yang dibutuhkan ini butuh energi cepat, terutama untuk wilayah otot, maka jalur yang ditempuh ini adalah jalur glikogenolisis. Ya, jalur glikogenolisis. Nah, di hati ini adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Nah, semisal kalian puasa kan, puasa berarti waktu subuh itu sebelum subuh sahur, ya. Terus setelah itu baru berbuka nanti setelah maghrib, ya. Untuk mempertahankan kadar darah biar tetap kondisi homeostatis di sana, untuk mempertahankan kondisi organ juga, karena organ juga membutuhkan glukosa untuk metabolismenya, untuk energinya juga. Ini terjadi pemecahan glikogen yang ada pada hati dan otot di sana. Nah,
Glikogen ini nantinya dia akan dimanfaatkan untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Jadi kalian pernah mengalami mungkin gejala seperti ini yang saya misalkan. Kalian belum makan ya, belum sarapan atau apa, terus beraktivitas tinggi, akhirnya terjadi nyeri kepala ya, migrain atau pusing atau apa. Ini yang namanya kondisi hipoglikemia. Ya, hipoglikemia ini adalah pengertiannya adalah kekurangan kadar glukosa di dalam darah. Gejala yang muncul apa? Gejala yang muncul adalah nyeri kepala dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang namanya adalah hipoglikemia. Ingat-ingat. Solusinya bagaimana? Solusinya ya harus makan, ya. Harus makan terus, dan itu untuk mengembalikan kondisi semula butuh waktu. Karena dari proses makanan dicerna, dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, ini pun juga membutuhkan waktu yang panjang di sana ya. Itu contoh hipoglikemia. Nah, kalau hiper itu berarti lebih tinggi. Hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa di dalam darah, contohnya ya pada pasien-pasien diabetes mellitus ya, seperti itu. Glukosa 6-fosfat ini dia akan diubah menjadi glukosa. Jadi dalam bentuk glikogen tadi, glukosa 6-fosfat dan H2O dengan bantuan glukosa 6-fosfatase. Ingat-ingat, enzimnya untuk reaksi ini adalah glukosa 6-fosfatase menjadi glukosa dan pirufat di sini. Ini perubahan yang terjadi pada proses glikogenolisis. Nah, berikutnya enzim-enzim tadi coba kita lihat di sini bahwa enzim glukosa 6-fosfatase ini terdapat di hati, ginjal, dan epitel usus, tetapi tidak terdapat di otot. Ingat-ingat ya, bahwa lokasinya ada di hati, ginjal, dan epitel usus, kecuali pada otot. Enzimnya adalah glukosa 6-fosfatase. Tapi kalau enzim glikogen fosforilase untuk memutus ikatan alfa 1.4 glikosidik, ini proses terjadinya juga terdapat pada otot dan hati ya. Tapi kalau untuk the branching enzim atau pemotong dari percabangan pada kasus glikogenolisis ya, dia memutus ikatan alfa 1.6 glikosidik ya. Ada the branching, ada branching enzim. Kalau branching enzim adalah untuk pembentukan glikogen, menambah percabangan. Kalau the branching enzim ini adalah untuk memotos dari percabangan, terutama pada ikatan alfa 1.6 glikosidik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Beda ya. Ingat-ingat bahwa perbedaannya genesis, ingat-ingat genesis itu berarti pembentukan. Kalau lisis itu berarti pemecahan ya. Perbedaannya di sana, jangan sampai kebalik. Nanti kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan pembentukan senyawa glikogen, nah, jawabannya adalah glikogenesis. Tapi apa yang dimaksud dengan reaksi pemecahan dari senyawa glikogen? Jawabannya adalah glikogenolisis ya. Perbedaannya di sana. Ingat-ingat, jangan sampai kebalik karena pemahamannya kurang ini ya, kurang kompleks. Tapi kalau saya lebih gampangnya adalah ada kata kuncinya di sini. Kalau genesis berarti pembentukan. Tinggal pembentukan apa dulu ya. Merujuk kata di depannya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada gluconeogenesis ya. Gluconeogenesis ini merupakan pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat. Nah, jawabannya apa bahan yang bukan dari karbohidrat? Bisa berupa asam laktat, bisa berupa asam amino dan gliserol ya.
terus bisa juga dalam bentuk asam propionat ya. Asam amino ini contohnya adalah protein ya. Sama asam propionat ini khusus pada ruminansia, terutama dari pencernaan bentuk hijauan ya. Terus gliserol ini dari senyawa lemak ya. Asam laktat ini dari senyawa dia produksi dari anaerob. Oke ya, di sini gluconeogenesis ini terjadi di dua tempat ini. Ingat-ingat, hanya di dua tempat, yaitu di hati dan di ginjal ya. Substratnya tadi bisa berupa asam laktat, ini dari otot dan eritrosit, bisa juga gliserol ya, atau dalam bentuk triasil gliserol biasanya kalau dalam jaringan. Ini merupakan produk dari hidrolisis triasil gliserol yang ada pada jaringan lemak ataupun adipose ya. Berikutnya ada asam amino glukogenik dan ada asam propionat terutama pada ruminansia. Nah, gluconeogenesis ini penting untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak mencukupi dalam diet atau dalam pakannya. Jadi ketika kadar karbohidrat di dalam pakan itu kurang, tubuh akan merespon untuk memproduksi atau untuk mencukupi kadar glukosanya ini melalui senyawa-senyawa yang lain. Bisa itu senyawa dari gliserol, dari lemak ya. Bisa itu dari senyawa asam amino ataupun protein dan produk laktat dari proses anaerob. Ya, dari bahan-bahan tersebut nantinya diolah dengan jalur metabolismenya sendiri, nanti diubah menjadi dalam bentuk bisa asetil koenzim A, bisa dalam bentuk glukosa 6-fosfat biasanya. Untuk selanjutnya intinya adalah untuk mempertahankan kondisi kadar glukosa di dalam darah. Nah, ini beberapa jaringan yang wajib kalian ketahui ya, bahwa jaringan itu perlu pasokan glukosa kontinu meliputi sumber energi yaitu sistem saraf dan eritrosit. Ya, di sistem saraf ini dia sangat membutuhkan glukosa karena apa? Karena saraf ini dia bekerja secara terus-menerus. Walaupun tidur pun kalian tetap dia bekerja. Contohnya apa? Mekanisme kerja jantung ya. Mekanisme kerja jantung itu dia terus-menerus ya. Ada nggak yang jantungnya berhenti? Nah, kecuali pada orang-orang yang sudah meninggal ya. Tapi kalau hewan walaupun dia kondisinya sudah nantilah di percobaan fisiologi jadi jantung dipisah pun itu dia masih tetap berdenyut asalkan di sana ada zat-zat yang bisa mempertahankan kondisi jantung tersebut, metabolisme jantung tersebut. Namanya larutannya adalah larutan Ringer nantinya. Nah, ini diingat kalau ada pertanyaan jaringan yang perlu pasokan glukosa kontinu ini jaringan apa saja? Jawab sistem saraf dan eritrositnya. Enzim bantuannya bisa berupa 4 ini, diingat juga ya. Ada pirufat karboksilase, ada fosfoenol pirufat, karboksikinase, ada fruktosa 16 bisfotase. Ini terutama pada metabolisme eritrosit ya. Terus ada glukosa 6-fosfat. Nah, ini gambaran dari jalur gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari senyawa bukan karbohidrat. Dari senyawa yang selain karbohidrat. Bisa dilihat di sini ini gambarannya ya. Tidak perlu dihafalkan, nanti kalian malah bingung. Yang penting pahami ini bahwa ada enzim di sini yang bekerja, enzim pirufat, fosfoenol pirufat, fruktosa dan glukosa. Nah, energi ini harus tetap ada, gluconeogenesis ini terutama pada daerah sistem saraf dan eritrositnya. Ini gambaran
mekanisme metabolisme dari asam amino ya, pembentukan glukosa dari senyawa asam amino atau senyawa protein. Bisa dilihat dia di sana bisa dari laktat ya, laktat ataupun dari hidropolin, serin, cistin, taurin dan glisin. Ini merupakan senyawa-senyawa asam amino ya. Nanti dirubah dalam bentuk pirufat ya. Bentuk pirufat dia menjadi oksaloaksetat dengan bantuan pirufat karboksilase. Selanjutnya dari oksalat ini dia akan berikatan dengan asetil koenzim A membentuk sitrat. Sitrat melepaskan CO2 ya. CO2 sitrat ini dia akan menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan transminase. Ini bantuannya dengan koenzimnya glutamat ya. Terus selanjutnya sampai dia nantinya menjadi glukosa. Nah, ini gambarannya. Mekanisme ini untuk pastinya bisa kalian lihat nanti di biokimia Harper ya, ada di sana. Nah, ini perubahan asam propionat masuk ke jalur gluconeogenesis. Ingat bahwa propionat ini adalah khusus pada hewan ruminansia. Ada yang tahu hewan ruminansia itu apa aja? Babi termasuk enggak hewan ruminansia? Ayo. Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Sudah dapat ini enggak? Apa ya? PIP, pengantar ilmu peternakan. Sudah belum? Belum, Dok. Baru veteriner. Apa? Pengantar ilmu veteriner. Yo, pengantar ilmu veteriner. Kalau zaman saya dulu namanya pengantar ilmu peternakan, tapi dirubah. Karena ini bukan fakultas peternakan menjadi pengantar ilmu veteriner. Sudah dapat belum? Sudah, Dok. Sudah, Dokter. Mungkin saya ingin tanya-tanya sedikit. Yang dimaksud ruminansia itu apa aja hewan itu? Izin menjawab, Dokter. Yuk, silakan. Hewan pemamah biak yang punya lambung kompleks. Jadi setelah dicerna makanannya, dikeluarkan lagi, kemudian dicerna ulang. Contohnya sapi. Contohnya apa? Sapi ya. Jadi ruminansia itu sudah dicontohkan oleh teman kalian. Salah satu contohnya adalah sapi ya. Memamah biak ini ada prosesnya yaitu pada lambung pertama ya, pada wilayah rumen. Nah, rumen ini disebut lambung mekanis. Karena apa? Dia istilahnya dengan kekuatan otot dari lambung rumen ini akan mencerna makanan di sana. Nah, proses pengeluaran kembali ini namanya adalah regurgitasi. Ingat-ingat, namanya adalah regurgitasi. Jadi makanan yang masuk dari lambung rumen, nah itu dibantu mekanismenya kan dia butuh makanan yang banyak, terutama serat kasar ya. Dan untuk pencernaan serat kasar ini kan sangat lama. Nah, dari sana, dari serat kasar yang sudah dicerna tadi, apabila kurang, dia akan dikeluarkan kembali dari rumen ya, dikeluarkan kembali untuk dimamah biak atau dikunyah kembali ya, dikunyah kembali. Selanjutnya baru masuk ke rumen lagi, masuk ke omasum ya, omasum, abomasum ya. Rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Nah, apabila sudah masuk ke retikulum, dia tidak bisa keluar lagi menuju ke ini untuk dikunyah kembali. Jadi hanya pada tahapan lambung rumen saja. Jadi ingat ya. Kadang ditanya loh, berarti kalau dari abomasum bisa ya keluar lagi? Ya enggak bisa ya. Hanya pada wilayah rumen saja terjadi regurgitasi untuk dikeluarkan kembali dan dikunyah kembali. Terus dimasukkan. Nah, setelah masuk ini dia langsung masuk ke retikulum, omasum dan abomasum. Nah, abomasum ini adalah lambung kemis atau kimianya, di mana dia terjadi penyerapan zat-zat nutrisi. Nah, ini
nanti mungkin sudah diberikan ya di pengantar ilmu veteriner. Contohnya hewannya, contohnya adalah sapi. Terutama hewan-hewan yang sifatnya adalah poligaster atau memiliki lambung majemuk, lambung banyak ya. Kalau yang babi tadi, kalau babi itu dia adalah monogaster ya. Monogaster. Monogaster itu dia lambungnya hanya satu. Oke, bisa dipahami ya, ayam dan lain sebagainya. Kalau yang hewan-hewan seperti sapi, terus kerbau, terus hewan-hewan unta dan lain sebagainya, yang intinya adalah di sana adalah poligaster, itu ada mekanisme untuk memamah biak. Oke, saya lanjutkan ya. Dok, Ini mohon ada maaf, istilah. mohon maaf sebelumnya memotong, Dok, izin bertanya. Yuk, silakan. Mengenai yang tadi monogastrik sama yang Poligastrik. semu. Semu, sidoruminan. Iya, yang pseudo poligastrik itu gimana ya, Dok? Gini, yang monogastrik kan sudah paham ya, dia lambungnya hanya ada satu ya. Contoh hewannya adalah babi, terus hewan-hewan unggas dan lain sebagainya. Ya, manusia, mamalia itu juga pada manusia, kera dan lain sebagainya itu adalah lambung satu ya. Ada bentukan ya namanya mirip mirip lambung majemuk atau namanya adalah pseudoruminan ya. Pseudoruminan ini contohnya adalah hewannya adalah kelinci ya. Di kelinci itu dia bisa mencerna serat kasar pada daerah segum. Nah, yang namanya pseudoruminannya ini atau pseudonya itu adalah dia karena ada kemampuan untuk mencerna serat kasar pada daerah segum ya. Nah, ruminan berarti dia kan memamah biak. Yang di mama biak ini bukan makanannya untuk keluar kembali menuju saluran ini ya, mulut ya. Bukan. Tapi dari produk segumnya tadi yang mencerna serat kasar, apabila ada yang kurang sempurna, dari fesesnya itu yang bentuknya bukan bulat ya, kalau kelinci bentuk normalnya bulat, tapi pada proses psikotrop atau memakan kembali kotorannya itu, dia bentuknya seperti pasta. Kalau pasta gigi ya bentuknya pasta tapi warnanya coklat. Nah ini biasanya terjadi pada pagi hari, sangat pagi hari. Jadi kalau kalian ingin lihat behavior dari kelinci, psikotrop, beri ngasih pakan siang hari ataupun malam hari dengan produk serat kasar, terus pagi harinya pakai kamera CCTV amati. Nah, dia biasanya ada respon psikotrop atau memakan kotorannya kembali. Karena apa? Di kotoran tersebut banyak terdapat protein dan beberapa senyawa yang belum tercerna. Nah, di sini metabolisme, pencernaannya namanya adalah pseudoruminan. Ya, contoh hewannya adalah kelinci. Berarti ya, untuk lambungnya jamak ya, Dok? Lambungnya enggak, lambungnya tetap dia monogaster, tapi ada sekat semu di sana. Nah, maka kalau pencernaannya tadi saya sebutkan di segum, terutama di daerah segum. Di sana ada banyak bakteri, ada banyak ini kompleks ya, kompleks ini pencernaan pada daerah segum. Tapi kalau monogaster itu kan di lambung ya, sama poligaster juga di lambung. Di segum tidak terjadi penyerapan makanan ya, atau pencernaan makanan. Tapi kalau pada pseudoruminan itu pada daerah segum itu masih terjadi proses pencernaan makanan. Oke ya, paham ya? Bedanya di sana. Bukan lambungnya majemuk, tidak. Lambungnya satu tapi ada gambaran seperti sekat atau bentuk pola ruminan di sana ya. Itu perbedaannya. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi silakan dari teman-teman. Permisi, Dok, izin Yuk, bertanya. silakan.
Saya Fauzan. Untuk tadi dok yang glikogenolisis yang di otot berarti nggak ada bantuan enzimnya dok ya? Yang glikogenolisis, Iya. ini ya, glikogenolisis. Nah, di otot ini dia kan perubahannya dari nantinya adalah glikogen ya, glikogen menjadi glukosa masuk ke dalam jalur glikolisis ya. Kalau untuk pemecahannya ini dia tetap ada bantuan enzim ya di sini. Ini deh, sama. Di hati dan otot ini sama. Yang bawah, sorry. Nah, ini dari glukosa 6 fosfat dan H2O ini juga terjadi pada wilayah otot. Yang beda adalah hanya pada bagian organnya ya. Karena apa? Karena glikogen itu disimpan hanya di 2 organ tersebut, yaitu hati dan otot. Di sana perubahannya glukosa 6 fosfat ditambah dengan air, dia menjadi molekul glukosa dan pirufat ya. Enzimnya yang dibutuhkan apa? Bantuan enzimnya adalah di keduanya ini baik di hati dan otot adalah glukosa 6 fosfatase. Oke ya. Dan reaksi ini adalah berjalan satu arah, tidak bolak-balik. Oke. Terima kasih dok. Yuk, ada pertanyaan lagi? Oke ya, saya lanjutkan. Ini namanya Cori cycle ya, Cori cycle. Di Cori cycle ini dia ada proses ya, terutama karena metabolisme itu yang butuh energi cepat itu terutama di hati dan liver ya. Hati dan otot. Maka produk yang dihasilkan tadi saya sebutkan adalah laktat ya. Nah, laktat ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama ada di otot karena sifatnya adalah asam ya, sehingga menyebabkan rasa nyeri dan lain sebagainya. Kalau tidak percaya, kalau kalian punya cairan laktat, nah laktat yang dari isolasi katakan dari suatu bahan ya, kalian ada laktat, terus kalian suntikkan ke otot kalian, itu akan menimbulkan rasa nyeri atau kram dan lain sebagainya. Maka tubuh akan meresponnya, laktat ini harus dinetralisir, ibaratnya seperti itu. Mekanisme seperti apa kita pelajari. Dari laktat ini dia akan berikatan dengan NAD+ ya, dengan bantuan enzim. Ini berjalan dua arah ya. Tergantung dari kondisinya. Dalam artian seperti ini, ketika kondisi kita membutuhkan energi, maka pirufat pun bisa dirubah menjadi laktat kan. Itu energi cepat. Nah, tapi ketika kita sudah istirahat, terus sudah menghirup udara seperti normal ya, tidak ngosro dan lain sebagainya, atau tidak terengah-engah, nah, dari sana laktat ini akan dirubah menjadi pirufat. Karena apa? Kalau laktat ini terlalu banyak pada wilayah otot dan hati, ini akan bisa menyebabkan manifestasi penyakit. Sehingga laktat ini dirubah dengan bantuan namanya adalah laktat dehidrogenase menjadi senyawa pirufat ya. Pirufat dan NADH. Selanjutnya dari oksalat pirufat ini dia akan menuju ke dalam bentuk oksalat menuju proses gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari senyawa baru atau senyawa yang bukan karbohidrat. Contohnya apa? Laktat. Gluconeogenesis. Jangan sampai keliru sama dengan glikogenesis. Ya. Kalau glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen. Kalau gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Contohnya apa? Laktat. Glukosa, neo baru, genesis pembentukan. Ya, diingat-ingat. Nah, ketika terbentuk glukosa ini tujuannya adalah nanti adalah untuk dimetabolisme dan menghasilkan energi. Intinya di sana. Tapi ketika dia berada pada liver dan otot, dia juga bisa dimanfaatkan untuk energi siap pakai ya, terutama pada wilayah otot.
Nah, di wilayah otot, glukosa ini dia bisa dipecah menjadi pirufat, 2 molekul asam pirufat. Ingat-ingat ya, dari 1 molekul glukosa, dia melalui proses glikolisis, jadi glikolisis itu yang dinamakan dengan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat ya. Dari pirufat di sini dia bisa kembali ke wilayah ini. Pirufat nanti kalau di otot dia di metabolisme untuk energi siap pakai langsung, tapi produksinya adalah laktat. Nah, produksi laktat ini dia bisa dirubah lagi menjadi glukosa dengan cara laktat ini dia ditransfer protein menuju ke liver ya. Selanjutnya dari liver ini laktat ini dirubah kembali menjadi pirufat dengan bantuan laktat dehidrogenase. Nah, selanjutnya hasilnya pirufat ini masuk ke dalam proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Selanjutnya terjadi pembentukan glukosa dan glukosa bisa digunakan kembali pada otot untuk energi ya. Ini yang dinamakan dengan Cori cycle. Ya, Cori cycle. Apa yang terjadi apabila Cori cycle ini terganggu? Ya. Pertama adalah laktat akan menumpuk pada jaringan, terutama jaringan otot ya. Karena apa? Karena laktat tidak bisa dirubah menjadi pirufat pada liver ataupun pada hati. Gejala klinik yang muncul apa? Gejala klinik yang muncul adalah muncul kram, badan nyeri-nyeri semua, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini merupakan manifestasi dari laktat yang terlalu banyak pada wilayah otot. Laktat bisa dipecah atau istilahnya ini dirubah menjadi senyawa yang lebih aman, yaitu pirufat ya. Prosesnya bisa dilihat. Yang penting adalah adanya bantuan dari enzim laktat dehidrogenase ya. Ya, ingat-ingat Cori cycle namanya. Cori cycle, kalau mendengar istilah Cori cycle kalian langsung ingat mengenai mekanisme perubahan dari laktat menjadi pirufat ya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ini adalah gambaran ya dari pembentukan glikolisis dan gluconeogenesis. Tadi sudah dijelaskan di ini ya. Nah, ketika energi itu sudah tidak membutuhkan energi, terus metabolisme sudah berjalan secara aerob, maka laktat tadi akan dipecah untuk selanjutnya menjadi molekul pirufat. Dari molekul pirufat diubah nanti menjadi molekul glukosa untuk nantinya bisa dipakai kembali ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada proses berikutnya, yaitu namanya adalah HMP-SAN atau nama lainnya adalah heksosa monofosfat-SAN ya. Ini disebut juga sebagai pentose fosfatase pathway atau jalur pentose fosfat. Nah, ini merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Kenapa kok dia disebut pentose? Nanti akan saya jelaskan ya. Dia di sini tidak bertujuan menghasilkan energi ataupun ATP. Ingat, kalau yang lain tujuannya adalah untuk menghasilkan ATP. Khusus untuk HMP-SAN ini dia tidak menghasilkan ATP. Tujuan produknya nantinya dari metabolisme. Nah, dia aktif di dalam hati, di jaringan lemak, ingat-ingat ya, ada di hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal. Dari kelenjar korteks adrenal itu kelenjar yang terletak di atas dari wilayah ginjal ya. Terus kelenjar tiroid ya, gondong itu yang ada di sini itu adalah kelenjar tiroid. Terus kelenjar mame dan eritrosit ya. Di sini ini merupakan organ-organ terjadinya pentosa fosfatase pathway atau heksosa monofosfat-SAN. Nah, dia tidak aktif di dalam sel otot. Ingat-ingat, tidak aktif di sel otot.
dia membentuk NADPH. NADPH ini tujuannya adalah untuk sintesa asam lemak atau steroid. Di samping itu, NADPH ini adalah sebagai antioksidan. Ya. Tujuannya adalah ini buktinya. Kok dia berfungsi sebagai antioksidan? Nah, contohnya adalah glutathione teroksidasi, dia dengan bantuan glutathione reduktase menjadi tereduksi. Jadi oksigen itu pun bisa menjadi oksidan atau zat yang berbahaya bagi tubuh apabila dia tidak berikatan dalam reaksi kimianya. Ya, itu yang dinamakan dengan radikal bebas. Nah, kalau kalian ditanya apa sih radikal bebas itu? Radikal bebas itu senyawa, terutama contohnya adalah oksigen yang tidak berikatan. Itu namanya adalah senyawa radikal bebas atau senyawa oksidan. Ya, ingat-ingat. Di sana senyawa-senyawa tersebut, senyawa oksidan tersebut akan memicu terjadinya yang namanya peroksidase lipid. Nah, peroksidase lipid kalau ada di dalam sel itu akan merusak sel tersebut. Sehingga terjadi kerusakan sel. Kalau kapasitasnya banyak, ya akan menimbulkan gejala klinis. Apa ya? Kelainan gagal fungsi dari organ-organ tertentu. Nah, ini fungsi dari NADPH sebagai produk dari HMP-SAN yang dia tidak menghasilkan ATP. Terus membentuk pentosa atau rebosa. Ya, pentosa ini 5, ya 5 molekul glukosa. Ini merupakan polisakarida. Kalau glukosa kan monosakarida ya. Kalau pentosa ini adalah polisakarida karena jumlahnya adalah 5. 5 gabungan dari molekul glukosa. Nah, makanya disebut penta. Penta itu 5 ya, atau pentosa. Ini untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat. Contohnya apa? Contohnya adalah RNA kalian, DNA kalian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba saya ajak berpikir ya. Di tubuh ini masing-masing dari individu kita kan punya DNA yang berbeda ya, masing-masing berbeda. Nah, dari DNA ini masing-masing mengekspresikan senyawa protein yang ada dalam hal fenotip ya. Contohnya DNA warna kulit kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek dan lain sebagainya. Nah, DNA ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Dalam artian adalah siapa sebenarnya yang mengatur kok DNA seperti itu, kok bisa variasi DNA-nya sangat banyak, itu dari mana? Terus awalnya itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih belum terpecahkan di ilmu pengetahuan ya. Kalau dalam wilayahnya adalah wilayah gaib ya, karena ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Nah, ini merupakan biokimia itu juga seperti itu. Dengan mempelajari biokimia kita akan semakin tahu, oh yang mengatur ini siapa ya, kok bisa reaksi itu ada seperti ini. Terus kenapa kok reaksi itu bisa berjalan runut ya, sesuai dengan kayak yang ada mengatur. Nah, yang mengatur itu siapa? Itu silakan dicari ya jawabannya dari masing-masing kalian. Dalam eritrosit ini dia membentuk NADPH untuk mereduksi, tadi saya sudah jelaskan. Dari glutathione tadi dia membentuk glutathione peroksidase ini adalah untuk merubah glutathione tereduksi dan membebaskan eritrosit dari H2O2. Sehingga penimbunan H2O2 ini akan memperpendek umur eritrosit. Karena apa? Ada O2 atau oksigen yang dia tidak berikatan. Sehingga ini adalah sebagai radikal bebas. Kalau ada di eritrosit, maka umur dari sel eritrosit ini tidak bisa berjalan secara lama. Maka akan sering terjadi kematian dari eritrosit. Nah, mutasi dari enzim glutathione peroksidase ini bisa menyebabkan hemolisis, ya, pendarahan eritrosit jika diberi oksidan seperti primaquine, aspirin, dan sulfonamid. Primaquine, aspirin ini adalah golongan dari analgesik, sulfonamid ini adalah golongan dari antibiotik, ya.
Nah, kalau ada obat-obat ini terus diberikan kepada eritrosit pada kasus mutasi glutathione peroksidase, ini akan menyebabkan hemolisis atau pendarahan dalam. Ya. Berikutnya ribosa 5-fosfat ini akan bereaksi dengan ATP. Contohnya adalah 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau PRPP ya. Makanya ini disebut dengan HMP-SAN tadi ada karena pentosa ini. Pentosa fosfat ya. Pentosanya ini adalah dari 5 molekul glukosa. Membentuk suatu polisakarida yang namanya pentosa. Nah, ini reaksinya ya. Nggak perlu dihafal, nggak perlu. Kalian cuma lihat enzimnya apa yang bekerja di sana. Dibaca saja, tidak perlu dihafalkan. Nah, ini produknya ya. Produknya yang jelas adalah tadi ribosa 5-fosfat ya. Produk akhirnya adalah ini, ribosa 5-fosfat, produk dari HMP-SAN. Kalau ditanya produk dari HMP-SAN itu apa ya, jawab aja. Ribosa 5-fosfat. Apakah untuk menghasilkan ATP? Jawabannya adalah tidak. Tidak untuk menghasilkan ATP. Letak organnya di mana? Ya tadi ada di korteks adrenal, ada di wilayah otot, sebagian di otot dan lain sebagainya. Ada 6 organ tadi ya. Eritrosit, terus kelenjar mame ya pada waktu laktasi dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran ya bahwa molekul yang kita makan glukosa dalam bentuk metabolisme ataupun dalam produk glukosa itu sendiri, dia di sana ada beberapa cara. Kalau di tumbuhan ini adalah untuk jalur tumbuhan, yaitu dengan jalan dia memanfaatkan CO2 di sini. Perbedaannya dengan hewan adalah kalau hewan adalah O2. Kalau di tumbuhan dia memanfaatkan CO2 dan sinar matahari. Kalau kita tidak ya. Mekanismenya namanya adalah fotosintesis, produk akhirnya adalah bisa dalam bentuk glukosa. Ya, kalau kita adalah bisa dalam bentuk pirufat atau alanin, ini melalui proses gluconeogenesis. Pirufat ini kan merupakan dari laktat ya. Alanin ini adalah senyawa protein. Nah, melalui gluconeogenesis dia akan bisa membentuk senyawa glukosa. Selanjutnya glukosa ini pun dia bisa dipecah atau diglikolisis untuk selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan yang namanya ATP. Bisa juga melalui HMP-SAN pathway tadi ya, atau pentosa fosfat pathway. Nah, glukosa ini dia dimanfaatkan tidak untuk membentuk ATP, tapi untuk membentuk NADPH. NADPH ini sebagai antiradikal ya, antiradikal bebas, dan membentuk ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa pentafosfat ya. Pentose atau 5. Nah, ini merupakan metabolisme glukosa yang ada pada makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan, baik itu pada hewan maupun pada manusia. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke glukosa darah. Nanti praktikum jam berapa, Dek, absennya, Dek? Jam 11, Dok. Jam berapa? 11? Praktikum? Ya. Jam 11, Dok. Oke. Oke, Dok. Nanti jangan lupa absen ya. Absen, jadi hari ini praktikumnya kita reschedule karena harusnya adalah melihat video ya. Kita reschedule, tapi absen tetap dilaksanakan. Oke ya, saya ingatkan bahwa absen tetap dilaksanakan jam 11 ya. Jangan sampai tidak absen ya. Jangan Baik, sampai Dok. terlewat. Ingat-ingat ya. Baik. Ada pertanyaan berikutnya? Dok, Silakan. ini PPT-nya di-share napa mboten nggih? Ya, saya share nanti. Dia ya. belum ada dah? Belum. Dia ulah belum ya? Belum, ada. Dok. Sama Dereng, yang Dok. Sama yang kemarin, Dok. belum, Dok. Ya, Oke. ini satu PPT ya sama kemarin. Jadi kalau kemarin sebagai cerita aja, dulu waktu semester di bawah kelas kalian ya. Kalian ini kan angkatan 2020 ya. 2020. Di 2019 itu metode belajar mengajarnya belum seperti ini. Jadi kalau
saat ini kan setiap hari ya kalian bisa mendapatkan materi yang berbeda. Kalau dulu enggak, kalau dulu itu dia adalah semi blok. Semi blok itu jadi satu kali kuliah itu 2 materi langsung. Jadi tiap 2 minggu kuliahnya. 2 minggu kuliah biokim, baru ada lagi 2 minggu lagi. Tapi kalau kalian ini kan enggak, kalian kan langsung setiap minggu ada pertemuan atau reguler ya. Nanti PPT ini saya share bisa di aula ataupun di melalui PJ ya, biar di share. Baik, ada pertanyaan lagi silakan dari teman-teman mahasiswa. UTS sudah siap ya, sudah disiapkan ya melalui UTS. Saran saya nanti waktu UTS perhatikan jaringan ya. Karena pelaksanaan untuk ujian ini butuh jaringan yang stabil. Karena kalau tidak stabil, waktu ngerjakan soal tiba-tiba unconnected ya, nanti ya otomatis bisa nyimpen ataupun tidak sama sekali ya. Makanya waktu minggu-minggu UTS perhatikan betul untuk jaringan. Ataupun kalau kalian berada di wilayahnya, di rumahnya masing-masing, paling tidak tanggulangi dengan entah itu HP punya ini ya, dites lebih dahulu, terus pakai data yang full kalau bisa ya, seperti itu. Baik ya, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah mengenai glukosa darah ya. Glukosa darah di sini adalah glukosa yang dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh. Nah, glukosa darah ini ada beberapa yang disimpan di hati dan otot. Saya sudah jelaskan di awal, itu adalah dalam bentuk glikogen ya. Terus di jaringan lemak itu dalam bentuk triasil gliserol ataupun TG ya. Sumber glukosa darah ini bisa melalui karbohidrat makanan ya. Sumber karbohidrat tentunya kalian sudah tahu, mungkin ada yang biasanya makan nasi atau makan sagu dan lain sebagainya. Terus ada glikogenolisis dari hepar ya. Glikogenolisis berarti adalah pemecahan glikogen ya pada hepar. Terus gluconeogenesis atau pembentukan senyawa glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Contohnya apa? Senyawa lemak, senyawa protein, laktat dan lain sebagainya. Yang co-recycle tadi, terus dan senyawa lemak maupun senyawa protein ya. Hormon yang mengatur glukosa darah ada 2. Ingat-ingat, hormonnya ada 2. Hormon itu diproduksi oleh kelenjar ya, tetapi dia tidak memiliki saluran. Jadi salurannya adalah ikut saluran pembuluh darah. Beda dengan eritrosit, darah dan lain sebagainya. Dia punya saluran sendiri. Terus getah limfe itu punya salurannya sendiri. Tapi kalau hormon dia tidak punya. Ada kelenjarnya tapi tidak punya saluran sendiri untuk mendistribusikan. Dia ngikut pembuluh darah ya, ingat-ingat. Terus hormon ini biasanya kerjanya itu ada yang bisa sampai 2 ataupun 3. Ya, kalau enzim hanya 1, spesifik enzim itu. Ya, kalau enzim katakan amilase ya berarti memecah amilum. Dia tidak bisa memecah protein dan lain sebagainya. Tapi kalau hormon kinerjanya tidak hanya 1, bisa ada yang 2, 3 dan banyak dan lain sebagainya. Oke ya, 2 hormon yang berpengaruh terhadap pengaturan glukosa yaitu hormon insulin dan glukagon ya. Hormon ini dia diproduksi ada juga hormon kelenjar hipofisa anterior ya, growth hormone. Growth hormone ini nantinya adalah untuk memicu dari proses terjadinya glukosa di darah ya, atau genolisis, terjadinya pemecahan glikogen. Ini merupakan produksi dari pengaruh dari hormon growth hormone. Hormon kelenjar medula adrenal contohnya adalah epinefrin atau nama lainnya bisa juga adalah adrenalin ya.
Jadi semakin kalian epinefrin ini adalah untuk memicu peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Nah, pengaruh hormon di sini ada beberapa ya. Jadi ketika keadaan kadar glukosa di dalam darah itu turun atau mengalami yang namanya adalah hipoglikemia, dia akan mensekresi hormon glukagon. Hormon glukagon ini nanti dia akan merespon terjadinya glukogenolisis. Ya, glukogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi senyawa glukosa. Tujuannya adalah untuk menstabilkan keadaan hipoglikemia tadi menjadi keadaan homeostatis. Nah, ini merupakan kinerja dari hormon glukagon. Berikutnya, apabila pada keadaan kadar glukosa di dalam darah ini tinggi ya, atau hiperglikemia, nah, tubuh akan meresponnya segera dengan untuk mensekresi hormon insulin. Tujuannya adalah terjadi proses pembentukan glikogenesis atau pembentukan glikogen yang nantinya disimpan pada wilayah hati dan wilayah otot sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Nah, pada keadaan darurat, contohnya kalian terancam ataupun kecelakaan dan lain sebagainya ya, akan merangsang sekresi hormon adrenalin. Jadi hormon adrenalin ini akan merangsang saraf simpatis ya. Namanya adalah adrenergic nama obatnya. Ada obat juga yang sifatnya mirip dengan adrenalin. Kinerjanya adalah merangsang saraf simpatis ya. Saraf simpatis ini terkenal dengan kinerjanya adalah fight or flight. Ingat-ingat, fight or flight. Jadi kalau kalian keadaannya terancam, terus takut dan lain sebagainya, itu yang bekerja adalah saraf simpatis. Saraf simpatis itu cara kerjanya adalah fight or flight. Berbeda dengan parasimpatis, itu saraf tak sadar. Dua-duanya ini adalah saraf yang tak sadar. Kalau yang parasimpatis itu yang mengatur dengan cara kerja housekeeping system. Jadi kondisi kalian nyantai, dengarkan kuliah ini nggak terasa terancam dan lain sebagainya, itu yang bekerja adalah saraf parasimpatis. Nafasnya normal, tekanan darah normal dan lain sebagainya. Tapi kalau kondisi stres, terancam, takut dan lain sebagainya, itu yang bekerja saraf simpatis. Itu saraf tersebut bekerja otonomik atau tidak sadar. Contohnya apa? Tekanan darah. Ya. Kalau kalian kondisi stres, tekanan darah kalian akan naik secara otomatis. Itu adalah kinerja dari saraf simpatis. Ya. Contohnya lagi pupil akan mengecil dan lain sebagainya. Macam-macam. Kelenjar keringat dan lain sebagainya. Itu merupakan kinerja dari saraf simpatis. Oke. Nah, ini ada beberapa kinerja dari beberapa hormon. Yang pertama, glukagon ini dia bekerjanya pada organ hati terutama ya, untuk pembentukan siklik AMP. Selanjutnya ada epinefrin pada wilayah otot. Nah, siklik AMP tadi dia akan menghambat pembentukan glikogen. Ya, karena apa? Kadar glukosa di dalam darah rendah, masa membentuk glikogen. Untuk dipakai saja tidak ada. Bagaimana sebagai cadangan energi, pembentuk cadangan energi ya. Jadi yang menghambat dari pembentukan glikogen atau glukosa yang tersimpan dalam otot dan dalam hati sebagai cadangan energi itu adalah siklik AMP ya. Dia menghambat glikogen sintase atau menghambat enzim dari glikogen sintase untuk pembentukan glikogen atau proses glikogenesis. Yang kedua, siklik AMP memacu fosforilase sehingga memacu proses terjadinya glikogenolisis. Jadi kinerjanya seperti itu. Epinefrin dia menghambat glukosa itu untuk disimpan, tapi juga memacu glikogen di dalam hati dan di dalam otot itu untuk dipecah. Ya, ini kinerjanya seperti itu, epinefrin yang ada di korteks adrenal tadi.
Epinefrin itu nama lainnya adalah adrenalin. Ya. Oke ya, sampai sini paham ya. Berikutnya ada yang namanya insulin. Insulin ini dia memacu glikogen sintase atau pembentukan glikogen untuk nantinya disimpan ya. Jadi karena darah produksi kadar glukosa dalam darah itu tinggi, sehingga memacu pembentukan glikogen. Yang kedua adalah memacu fosfodiesterase ya, yang memecah siklik AMP menjadi 5 AMP. Sehingga siklik AMP yang fungsinya tadi itu menghambat-hambat untuk glikogenesis, tambah memacu glikogenolisis, dengan adanya insulin, siklik AMP tadi diubah, dipecah menjadi 5 AMP. Nah, 5 AMP ini fungsinya memacu glikogenesis dan menghambat glikogenolisis. Ingat-ingat. Kalau ditanya apa perbedaannya antara siklik AMP sama 5 AMP, jawabannya kalau siklik AMP itu sebagai introduksi dari hormon epinefrin maupun glukagon. Ingat-ingat. Siklik AMP sebagai manifestasi ada diskresinya hormon epinefrin dan glukagon. Fungsinya adalah siklik AMP di sini adalah memacu glikogenolisis, memacu pemecahan glikogen dan menghambat pembentukan glikogen. Ya, paham ya? Kalau yang 5 AMP itu adalah sebagai manifestasi adanya hormon insulin. Ya, adanya hormon insulin. Nah, di sini kinerjanya adalah dengan memacu glikogenesis atau pemecahan glikogen, atau pembentukan glikogen atau glikogenesis dan menghambat proses terjadinya glikogenolisis atau pemecahan dari glikogen. Maka siklik AMP dan 5 AMP ini bekerja secara berkebalikan. Ya, ingat-ingat. Ini pasti muncul di soal ujian. Baik perubahan antar bahan makanan yang terjadi pada tubuh kita ya. Setiap makanan yang kita konsumsi, contohnya adalah kita makan karbohidrat ya, ini dapat dibentuk menjadi bentuk lain selain glukosa. Contohnya apa? Contohnya adalah asam lemak disimpan dalam bentuk triasilgliserol. Jadi ketika penyimpanan dalam bentuk glikogen itu sudah melebihi batasnya, maka glukosa ini bisa dibentuk dalam bentuk lain selain bentuk glukosanya, yaitu adalah bentuk asam lemak atau triasilgliserol. Terus apabila kita mengkonsumsi protein, kelebihan dari protein ini dapat dibentuk menjadi lemak. Contohnya adalah masuk ke dalam siklus Krebs atau pirufat ya. Nanti diubah dalam bentuk asetil koenzim A, dalam bentuk asam lemak sampai menjadi triasilgliserol ya. Kalau kalian mengkonsumsi banyak lemak di sini, dia tidak dapat diubah menjadi protein ataupun karbohidrat. Triasilgliserol tersebut akan masuk menjadi cadangan energi ya, dan masuk namanya metabolisme adalah oksidasi beta asam lemak diubah menjadi asetil koenzim A, nanti masuk ke dalam triasilgliserol cycle ya, nanti produksinya adalah energi. Nah, ketiga bahan tersebut nanti akan dibahas pada metabolisme lanjutan, yaitu metabolisme protein dan metabolisme lemak ya. Nah, ini gambarannya dari makanan yang kita makan harus kompleks ya, harus memenuhi 3 kaidah, yaitu ada protein di sana, ada lemak, terus ada polisakarida ataupun karbohidrat ya. Dari polisakarida dia akan menggunakan enzim amilase ya, atau disakarida ya, dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana sampai menjadi senyawa monosakarida. Yang lemak dia bantuan lipase, dia sampai bentuk gliserol ataupun asam lemak. Kalau yang protein dalam bantuan endoprotease atau eksoprotease,
berubah dalam bentuk asam amino. Nah, semuanya ini akan dihidrolisis untuk selanjutnya mengalami metabolismenya sesuai dengan jalurnya masing-masing. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tahu kampus mana ini? Nah, ini FKH zaman dulu ya. Zaman saya masih kuliah, masih mahasiswa ya. Tamannya masih bentuknya seperti ini. Nah, masih belum ada kandang-kandang dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan silakan dari mahasiswa mengenai materi hari ini. Bagaimana? Silakan. Sudah ngerti atau tidak mengerti sama sekali? Ya, silakan Izin nanti. bertanya, dokter. Yuk, silakan. Tadi pada HMP SAN kan fungsinya dalam elektrolit membentuk NADPH. Ya. Nah, apabila terjadi kelainan gitu, apa mungkin dia kekurangan gitu, dokter? Oke. Baik, terima kasih ya. Intinya di sini adalah setiap metabolisme ini dia memiliki tujuan adalah untuk mempertahankan homeostatis atau keseimbangan yang ada pada tubuh. Baik itu kadar suatu bahan, baik itu suatu reaksi, atau mekanisme bolak-balik dari reaksi tersebut. Ya. Pada fungsi dari HMP SAN di sini, dia tidak membentuk ATP memang ya. Yang dibentuk adalah NADPH. NADPH ini adalah senyawa yang memang harus dibentuk. Kenapa? Karena dia adalah sebagai antioksidan. Ya. Apa impact-nya kalau NADPH ini terganggu? Baik itu karena metabolismenya, baik itu karena enzimnya, bantuan enzimnya yang kurang, ataupun hal-hal yang lain, maka antioksidan jumlahnya akan menurun pada tubuh ini. Ya, manifestasinya apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan sel, baik itu kerusakan sel eritrosit maupun sel organ, baik itu organ ginjal, organ hepar, otot, dan lain sebagainya. Nah, ini impact yang terjadi apabila tubuh kekurangan dari NADPH yang sebagai fungsi antioksidan. Ya, antioksidan itu jadi ada oksigen ya, oksigen di sana dia tidak ada ikatannya, tidak berikatan, oksigen bebas. Nah, namanya adalah radikal bebas ya. Oksigen bebas tersebut apabila tidak segera berikatan, dia akan menjalankan reaksi berantainya. Reaksi berantai, reaksi terus-menerus. Nah, itu namanya adalah peroksidase lipid. Peroksidase lipid ini yang akan mengganggu dari kestabilan membran sel. Nah, ketika peroksidase lipid ini terjadi, membran sel kan terganggu. Membran sel itu kan komponennya adalah fosfolipid, fosfat dan lipid. Dua lapis, makanya namanya lipid bilayer ya. Sehingga terganggu. Apa yang terjadi? Yang terganggu kalau membran sel sifatnya adalah semi permeable. Jadi dia sebagai barrier di sana ya, sebagai benteng dari sel itu sendiri untuk mengkoreksi. Tidak semua zat bisa keluar masuk dari sel tersebut. Nah, ketika adanya peroksidase lipid, membran sel tadi, lipid bilayer tadi, komponennya berubah. Sehingga sifatnya yang semi permeable menjadi permeable. Beberapa zat racun pun gampang keluar masuk dari sel, maka kerusakan sel pun akan terjadi di sana. Itu sebagai runutan atau sistematika kenapa sih kok NADPH itu berbahaya. Nah, runutannya seperti itu tadi. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi silakan. Jadi tubuh ini merespon dengan homeostatis ya. Sama nanti kalian penggunaan obat itu pun juga merusak keseimbangan dari tubuh. Contohnya adalah
obat analgesik ya, analgesik. Jadi analgesik itu dia bukan meniadakan, bukan mengatasi penyakitnya, hanya mengatasi gejala klinis. Ingat-ingat, analgesik hanya mengatasi gejala klinis, simptoma ya, bukan kausa atau penyebab penyakitnya. Jadi kalau kalian nyeri katakan laktat ya, produksi laktatnya terlalu banyak, nyeri ya, terus kalian minum analgesik itu dia sifatnya adalah menaikkan batas. Jadi rasa sakit itu ada batasnya. Kalau cuman kegores kan enggak muncul rasa sakit ya, tapi kalau terkena benda tajam itu kan muncul rasa sakit. Jadi ada batasnya. Ibarat ini kurva ya, ada ordinal sama ini ya. Ini ada batasnya, tapi ini anggap batas ya. Jadi kalau rasa sakit itu sampai di bawah ini, dia tidak akan direspon oleh tubuh sebagai rasa sakit. Tapi kalau dia melewati batas, dia akan diteruskan menjadi rasa sakit. Kalau obat analgesik dia menaikkan standarnya ini, sehingga walaupun rasa sakit itu muncul terus ada, tapi tubuh meresponnya, oh ini bukan rasa sakit, sehingga tidak muncul rasa sakit pada pasien yang sudah minum obat analgesik seperti itu. Kalau ada papannya enak, nanti aja lah waktu kuliah berikutnya coba saya sediakan papan untuk sambil menjelaskan ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa? Oke. Jangan lupa absen ya untuk praktikum nanti jam 11. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata yang kurang berkenan dalam perkuliahan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Dokter Dok. Faisal. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Join catatan dong. Bubar.